Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi seluruh peserta Esri Indonesia Mining User Group Virtual Event 2020. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wafid sebagai Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pagi ini saya akan memaparkan di dalam presentasi kami dengan judul Pemanfaatan Teknologi Geospasial dalam Era Mining 4.0. Perlu saya sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dalam mengemban amanah sebagai regulator dan juga sebagai pengatur pengelolaan sumber daya alam selalu melakukan pembenahan dan perbaikan-perbaikan khususnya dalam pelayanan termasuk dalam hal pemanfaatan teknologi dan digitalisasi atau yang sering kita sebut sebagai era industri 4.0. Dengan pemanfaatan teknologi industri tersebut diharapkan transparansi dan kemudahan di dalam pelayanan dapat lebih kami tingkatkan dan diwujudkan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sumber daya mineral dan batu bara di Indonesia berlimpah akan tetapi terbatas. Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang melimpah meskipun tidak menjadi yang terbanyak dan terbesar di dunia. Akan tetapi variasi dan heterogennya sumber daya alam khususnya subsektor minerba cukup bervariatif. Komoditas tambang seperti batu bara, nikel, timah, bauksit, tembaga yang merupakan komoditas strategis dan termasuk yang terbaik di dunia, serta setidaknya Indonesia termasuk dalam 10 terbesar di dunia. Akan tetapi karena sumber daya alam komoditas tersebut merupakan sumber daya yang tidak terbarukan, kita harus tetap ingat bahwa ada terbatasnya, ada kontrolnya. Untuk alasan tersebut, kita harus menggunakan sumber daya kita dengan bijak dan untuk kepentingan terbesar masyarakat yang hidup saat ini dan juga untuk kepentingan generasi mendatang. Ini salah satu lokasi kegiatan penambangan yang berada di pesisir dan ini perlu pengawasan yang ketat untuk kegiatan-kegiatan yang berada di pesisir ini dan mereka harus melakukan good mining practice sehingga pencemaran lingkungan dan juga dampak sosial bisa terhindarkan. Ini banyak yang harus dilakukan pengawasan dan monitoring secara ketat di Indonesia. Kemudian berikutnya saya sampaikan bahwa sebaran tambang komoditas strategis di Indonesia direpresentasikan pada peta ini seperti terlihat di situ bahwa batu bara yang berwarna hijau tersebar khususnya di Pulau Sumatera bagian selatan sampai tengah dan juga Kalimantan bagian timur sampai tengah. Demikian juga tambang yang lain seperti nikel yang berwarna merah muda terlihat terkonsentrasi di Sulawesi dan di Kepulauan Maluku. Demikian juga emas dan tembaga yang hampir seluruh kepulauan di Indonesia terdapat lokasi-lokasi tambang berpotensi cadangan dan resources yang cukup banyak yang ada di Indonesia. Demikian halnya dengan yang lain seperti besi, timah maupun bauksit. Semua ini adalah kekayaan yang dimiliki negara kita
yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan bijaksana, seperti tadi saya sampaikan, untuk kehidupan masyarakat sekarang dan juga generasi yang akan datang. Sekarang akan kami sampaikan terkait apa yang telah dilakukan dan sedang diupayakan oleh Direktorat Jenderal Minerba di dalam Mining 4.0. Pemanfaatan teknologi informasi di Direktorat Jenderal Minerba dalam implementasinya dibagi dalam dua grup, yaitu pengelolaan teknologi informasi terkait dengan data-data spasial dan data-data non-spasial. Dua-duanya kita kelola. Beberapa saat yang lalu kita sudah mulai menjadikan MOMI atau Minerba One Map Indonesia sebagai referensi spasial terhadap kegiatan-kegiatan pertambangan, khususnya wilayah-wilayah izin dan kontrak pertambangan di Indonesia. Dan itu menjadi sentral referensi dari spasial data untuk semuanya, termasuk pengembangannya untuk spasial seperti miners, kebijakan satu peta Indonesia, kemudian juga geoportal Kementerian ESDM, dan juga exploration data warehouse. Sementara itu untuk non-spasial, MODI, Minerba One Data Indonesia, juga yang berisi tentang semua kegiatan, semua perusahaan, semua perizinan yang ada di Minerba, yang itu juga menjadikan referensi dari seluruh data-data non-spasial yang kita kelola, termasuk di dalamnya SDM Data Enterprise, kemudian MOMS, EPNBP, investasi Minerba, dan juga perizinan online. Semuanya itu kita kelola dengan mengintegrasikan semua spasial maupun non-spasial di dalam pengelolaan data-data digital. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa MOMI atau Minerba One Map Indonesia ini sebagai salah satu juga yang men-trigger kebijakan satu peta Indonesia. Kemudian pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, kita juga mengembangkan yang berasal dari MODI dan MOMI tadi sebagai sentral, dari spasial dan non-spasial kita kembangkan di dalam perencanaan, di dalam pengawasan, di dalam pelaporan, dan di dalam repositori TKDN untuk perusahaan dan supplier. Juga sebagai referensi dari exploration data warehouse, yaitu pelaporan raw data hasil kegiatan eksplorasi. Nah, ini sudah kami kembangkan dan tengah kami sempurnakan agar integrasi seluruh aplikasi yang ada kami publikasikan, kami pakai sebagai referensi dan acuan untuk seluruh perusahaan dan asosiasi yang terhimpun di dalam asosiasi pertambangan juga harus mengikuti apa-apa yang sudah kami buat regulasinya melalui aplikasi digital yang sudah kami kembangkan. Kemudian terkait dengan pengelolaan database pertambangan berbasis spasial, yang tadi kami sampaikan bahwa Minerba One Map Indonesia atau MOMI dan Minerba One Data atau MODI bertindak sebagai single source of truth data pertambangan di Indonesia. Jadi satu-satunya data yang harus menjadikan referensi seluruh kegiatan pertambangan adalah MOMI dan MODI yang kami kelola, di mana seluruh aplikasi yang dikembangkan dan membutuhkan data perizinan pertambangan
hanya disediakan oleh MODI, MOMI melalui web service. Mekanisme ini mencegah redundancy database serta meningkatkan kontrol terhadap pelayanan kepada pemegang izin. Hanya pemegang izin yang memenuhi ketentuan yang dapat terdaftar di database MOMI dan MODI. Jadi MODI dan MOMI ini adalah filter pertama untuk semua kegiatan, semua perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan, dan juga di dalamnya sudah ada filter apakah dia sudah memenuhi syarat-syarat di dalam melaksanakan kegiatan baik finansial, teknis maupun lingkungan. Nah, kalau mereka sudah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dia akan masuk di dalam database Ditjen Minerba yang secara sentral ada di MODI dan MOMI. Jika tidak ada di MODI dan MOMI, artinya masih ada yang harus diselesaikan, harus disempurnakan persyaratannya untuk dipenuhi, baru nanti dia bisa masuk ke dalam database. Nah, izin yang terdaftar tersebut, kalau dulu kita sempat membuat di tahun 2011 sampai 2017 membuat sertifikasi clear and clean, tetapi itu kerjasama dengan Korsup, akan tetapi sampai 2017 kemudian kita sudah tidak memakai lagi clear and clean, kita memakai namanya adalah sudah memenuhi ketentuan yang tadi saya sampaikan. Ada aspek finansial, ada aspek teknis, dan aspek lingkungan. Nah, dengan demikian diharapkan pengelolaan data yang terpusat dapat mencegah hilangnya sumber daya alam Indonesia sebagai akibat dari penambangan kegiatan yang ilegal. Nah, kemudian teknologi informasi dalam pengawasan pertambangan. Kita juga menerbitkan atau membuat aplikasi yang disebut Miners, di mana aspek kumpulan informasi atau database laporan pengelolaan aspek teknis dan lingkungan mineral dan batu bara, serta juga di dalamnya laporan buku tambang atau buku tambang online. Nah, Ditjen Minerba memanfaatkan teknologi informasi untuk pengawasan kegiatan pertambangan mulai dari pelaporan, pengawasan produksi, penjualan pembayaran PNBP, hingga pengawasan aspek teknis dan lingkungan dari pemegang izin usaha pertambangan. Aspek teknik dan lingkungan seperti kemajuan tambang, penggunaan lahan, pengelolaan lingkungan, reklamasi dan pasca tambang akan dimonitoring secara spasial di lapangan oleh inspektur tambang dengan memanfaatkan mobile application maupun drone untuk selanjutnya diolah menjadi data 3 dimensi. Ditjen Minerba juga melakukan pengolahan citra satelit untuk melakukan pemantauan bukaan tambang dan reklamasi. Data hasil pengawasan ini nantinya akan dikirim ke Minerba One Map untuk dapat dimanfaatkan untuk analisa lebih lanjut. Jadi kita memanfaatkan teknologi informasi ini baik image processing dengan image satelit maupun foto udara maupun langsung dengan menggunakan alat drone untuk melakukan pemantauan. Nah, kami juga bekerja sama dengan institusi yang berwenang untuk menerbitkan citra satelit dan sebagainya, dan kita melakukan analisis, remote sensing, image processing, baik spasial, baik vektoral maupun raster dan sebagainya. Kita lakukan analisis, kajian secara digital, dan kita di dalam memonitor kita menggunakan tools teknologi informasi yang dilengkapi dengan device yang cukup untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan bimbingan, khususnya untuk monitoring dari kegiatan aktivitas penambangan, yang khususnya oleh inspektur-inspektur tambang di seluruh Indonesia.
Dengan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi, kita harapkan pengelolaan sumber daya alam Indonesia, sektor pertambangan dapat dilakukan secara lebih efisien dan produktif. Pemanfaatan teknologi juga mendorong adanya keterbukaan informasi publik, menciptakan pelayanan pemerintah yang reliable dan efisien, serta dapat meningkatkan investasi di bidang pertambangan. Demikian yang dapat saya sampaikan, nanti akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.